Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadi Satyo Darmayasa. Saya dari kelas RPL 2. RPL 2, RPLB. NIM saya H233600437. Jadi sudah terlihat di awal ini ada Visual Studio Code. Ya. Jadi tugas kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih sintaks-sintaks atau perintah-perintah HTML yang ya cukup dasar ya, untuk memulai sebuah website atau membuat sebuah website. Jadi bisa dilihat di sidebar. Sidebar ini ada new file, new folder, atau ya inilah ya. Buat folder terlebih dahulu. Ya, jadi saya sudah membuatnya, yaitu tutorial_html. Jadi langsung saja kita buat new file. Jadi ya sembarang aja sih, apa ya misalnya index.html. Jangan lupa ketika ingin berjalannya suatu bahasa itu dipastikan untuk menambahkan titik dan serta nama bahasa tersebut, misalnya CSS atau Java, JavaScript atau JS gitu ya. Atau bisa juga apa ya? Ya yang kita ini ya HTML ya. Langsung aja HTML. Oke. Nah, muncullah tampilan seperti ini pada file yang kita buat tadi, index.html. Jadi sebelum memulai kita pastikan untuk membuat sintaks awalnya terlebih dahulu, yaitu dengan shortcut menggunakan tanda seru. Jadi kita bisa klik tanda seru. Nah, muncul seperti ini. Kita langsung pencet tab saja untuk menghasilkan tampilan seperti ini. Coba. Nah, selesai, oke. Langsung terbuat di sini tanpa harus mengetik manual. Jadi kita bisa menghemat waktu kita lebih efisien lah ya. Setelah itu di sini ada HTML lang-an ya, ini untuk bahasanya ya. Charset UTF-8 ini versi HTML mungkin ya. Terus ada title. Nah, title ini berfungsi untuk ini ya, saya contohkan saja ya. Misalnya belajar HTML. Jadi kita langsung saja run. Nah, dan saya kebetulan saya menggunakan ya seperti ini ya. Tanpa kita harus merefresh, tanpa kita harus lakukan refresh terus, jadi bisa menghemat waktu lah ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kita fullkan lagi. Kecilkan saja sebentar. Oke, nah seperti ini ya. Sesuai belajar HTML. Oke. Jadi ingin memberitahu bahwa kita bisa menyambungkan apa namanya ya, link, mensertakan link buat kita ketik ini. Nah, ini ya, jadi seperti ini, link rel style sheet. Dan href ini berfungsi untuk kita menaruhkan link buat kita coba ini ya, style.css. Seperti ini. Kita bisa mengikutinya dengan seperti ini, style.css. Oke. Dengan seperti ini kita bisa mengedit atau ya mendesain lah ya, tanpa harus mengotak-atiknya di dalam index.html ini. Jadi kita bisa memisahnya gitu. Bisa juga untuk ya JavaScript juga bisa lah ya. Untuk aja index.js seperti ini. Lalu kita ganti saja depannya seperti ini, index ini ya. Jadi kita kontrol dengan klik bisa tersambung ke sesuai dengan
link yang kita masukkan. Oke, jadi langkah awal yaitu untuk membuat website tentu saja kita harus memahami apa-apa sih sintaks-sintaksnya. Contohnya perintah yang sederhana yaitu H1, yaitu heading 1. Contohnya seperti ini ya, kita coba bandingkan H2 dengan H2. Oke, kita coba. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Heading ini terdapat sorry. Jadi kita bisa menggunakan perintah P, yaitu paragraf. Contohnya seperti ini. Isi dulu. Seperti yang kita lihat, ini menjadi paragraf dalam satu website ini yang kita masukin ya, seperti itu. Kita juga bisa mengedit seperti ini. P. Kita masuk ke dalam kurungnya, kita bisa isi dengan align dengan bisa center atau kita isi rem 5. Kita bedain dulu ya, sebentar. Oke, seperti ini. Kita bisa memilih right dan ini left misalnya. Kita bisa lihat perbedaannya seperti ini. Oke. Seperti yang kita masukin itu ada yang awal tadi ini, rem. Yang center yaitu akan berpindah ke tengah teks ini. Lalu yang ada right yang bisa terlihat ini berpindah ke kanan, pojok kanan ya. Dan yang left ini sama aja sih seperti ini, cuma ya kita bisa sesuaikan lah apa yang kita mau. Cuma ini sebagai contoh saja, ini bisa kita ubah-ubah juga kok. Oke, lanjut ke jadi perintah berikutnya itu ada BR atau line break. Jadi kita bisa menulis suatu teks seperti ini misalnya, kan seperti ini nih, kita bisa panjang-panjang misalnya, dan akan jadi seperti ini. Oke, berbeda dengan kita menambahkan perintah menambahkan perintah BR yaitu line break tadi. Kita isi BR sini, BR. Oke. Kita lihat perbedaannya seperti ini ya. Dia kan membuat sebuah paragraf baru untuk biar lebih rapi aja sih, biar bisa ke bawah aja gitu tulisannya. Kita coba lagi di sini BR ya, BR misalnya ya, seperti ini. Tambah lagi BR misalnya seperti ini ya. Oke, jadi ya fungsi line break ini berguna untuk menambahkan suatu paragraf atau membuat tulisan yang panjang ini menjadi ke bawah. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu kita bisa mengubah gaya font itu. Nah, misalnya seperti pada Word. Jika kalian tahu Word ya, itu mirip-mirip aja kok. B ini menunjukkan arti bold, itu tebal. Coba tes. Oke, kita coba lihat seperti ini ya. Sebentar, saya kasih lihat dulu. Seperti ini, oke.
Lanjut perintah bold. Oke, seperti ini ya. Tes. Oke, seperti ini jadinya. Jadi tulisan tebal mirip seperti ini, tapi ukuran fontnya itu tetap kecil, namun berbeda seperti yang atas ini. Ini lebih tebal ya. Berbeda dengan heading, yaitu heading bisa bold tapi ukurannya itu berbeda. Oke, kita bisa tambah I misalnya. Ini menunjukkan tulisan kita ini menjadi miring seperti ini. Miring. Lihat seperti ini ya. Oke. Lalu kita juga bisa menemukan U. U ini akan membuat font kita ini ada garis, seperti garis gitu. Kita coba lagi. Oke. Seperti ada garis bawah ini, oke. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Yaitu kita bisa mengedit font sesuai apa yang kita mau. Contohnya seperti ini. Kita ketik font, enter, kita masuk ke dalam kurungnya, lalu kita edit font, kita ketik size sama dengan, kita coba 2, oke. Kita ketik face. Face ini berguna untuk kita bisa mengubah gaya fontnya itu. Coba Times New Roman, oke, coba. Lalu kita bisa ubah juga warna yang kita mau, seperti red misalnya, oke. Lalu kita ketik lagi untuk mengisi teks. Langsung saya coba luarin aja ya, cepat. Oke. Seperti ini. Lalu kita lihat, ya seperti ini, ya. Ya, sesuai dengan ukuran font yang kita ketik, yaitu 2, dengan gaya bahasanya itu yaitu Times New Roman dengan warna merah. Kita juga bisa mengubah-ubah, kita tambah lagi fontnya, font size, atau gini aja ya, biar cepet. Kita gini aja, set, kita ubah ke 5 misalnya, kita ganti ke Tahoma, sorry. Dan kita juga bisa menggunakan pagar, apa FF misalnya 6788 atau sini aja lah. Nah, muncul perintah seperti ini. Kalau kita akan coba cek, dan hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan font yang kita isi, 5, gaya bahasanya Tahoma dengan warna pink ya, berbeda dengan di atasnya, pink. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya lagi. Berikutnya kita bisa menggunakan perintah HR yang berfungsi untuk membuat garis. Contohnya, oke, garis. Dan kita juga bisa mengeditnya dengan sintaks ini, size misalnya. Size-nya misalnya ya 10. Lalu bawahnya masuk lagi width. Width ini merupakan panjangnya. Misalnya kita align left seperti yang di atas tadi ini ya. Bisa mengubah-ubah tempat yang kita mau. Lalu kita tambah color misalnya, kita tambah green misalnya. Oke, kita coba cek, dan ya kita lihat ya hasilnya seperti ini ya. Ada garis kecil seperti ini, kita bisa lihat. Oke, garis hijau, garis kecil, dan garis yang di atas ini.
Kita bisa menambahkan garis transparan atau tanpa bayangan seperti ini. Kita ketik dan hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Lanjut ke perintah berikutnya. Ini sintaks atau perintah yang terakhir, yaitu kita bisa menggunakan unordered list atau ordered list. Jadi contohnya seperti ini. Lihat gitu. Unordered list. Kita ketik UL ya. Kita enter, kita tambahkan LI. Kita isi sembarang ya. Orem panjangan, sorry. Orem 5 lah. Ini. Maka hasilnya akan jadi seperti ini ya. Ada contoh seperti yang kita bisa lihat, ada titik-titik ya. Ini merupakan unordered list tanpa kita edit apapun, maka dia seperti titik. Kita juga bisa menambahkan seperti ini, merupakan contoh unordered list dengan tipe-tipe yang berbeda, yaitu hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan yang default, yang kedua circle, dan yang ketiga square. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Ini circle, ini bentuknya kotak, ini bentuk bulat. Kita lanjut ke order list. Unordered list yaitu UL. Ini merupakan unordered list, dan kita ketika ingin menggunakan order list yaitu OL. Sama seperti ini, kita mengisi seperti ini, misalnya ya sembarang lah ya, isi cecet ini, maka hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan nomor, jadi berurutan dari 1, 2, dan 3. Kita juga bisa mengubahnya. Kita tambah dulu. Cukup. Kita bisa menambahkan tipe yaitu, nah sudah terlihat di sini ya. Kita bisa menggunakan tanda mulainya itu dengan angka atau sebuah huruf. Kita akan memulai dengan misalnya misalnya A gitu ya. A. Maka hasilnya akan seperti ini, A, B, C, berurutan tentunya. Lalu kalau seperti ini, I ini merupakan huruf Romawi, dan dia akan jadi seperti ini, 1, 2, 3. Nah, berbeda dengan sintaks start, itu kita bisa memulainya itu dari yang angka sebaliknya, misalnya seperti ini, 3. Maka hasilnya akan seperti ini, 3, 4, 5, bukan 3, 2, 1, jadi tetap bertambah, namun mulainya itu dari mulai angka 3, seperti itu. Sekian video rekaman atau tutorial HTML yang sangat singkat ini ya. Mudah-mudahan ada yang mengerti, ada yang tidak ya. Ini sangat simpel, atau mungkin cara jelasin saya yang kurang sih sebenarnya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton.